Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Just Speak English Club. Setelah pada video sebelumnya kita belajar tentang noun dan juga belajar kata gantinya yang disebut dengan pronoun, kali ini kita masih akan membahas salah satu anggota part of speech lainnya, yaitu verb. Sebelumnya jangan lupa subscribe. Bagi yang belum subscribe, saya juga tunggu like dan komentarnya ya di kolom komentar. Baiklah, sebenarnya apa sih verb itu? Apa saja bentuk verb? Bagaimana menggunakannya? Dan yang tak kalah penting adalah kenapa harus belajar verb? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan itu akan dijawab dalam video pembelajaran ini. Jadi, tonton terus sampai selesai ya. Oke. Pertanyaan yang akan saya jawab terlebih dahulu adalah kenapa harus belajar verb? Baiklah. Untuk menjawabnya, kita akan kembali dulu melihat unsur-unsur kalimat sederhana atau simple sentence. Kalimat sederhana setidaknya harus mempunyai dua unsur, yakni minimal terdiri dari satu buah subjek dan satu buah predikat. Subjek dibentuk oleh noun atau kata benda yang sudah dibahas pada video sebelumnya. Sedangkan predikat itu biasanya terbentuk dari verb atau verb phrase. Baiklah, perhatikan baik-baik kalimat sederhana ini ya. Saya menangis. Di sini terlihat saya adalah sebuah subjek. Kalian sudah tahu itu. Dan menangis adalah sebuah predikat. Predikat di sini dibentuk oleh sebuah kata kerja, yaitu menangis. Jadi kalian sudah tahu kan kenapa belajar verb itu penting? Ya, intinya tidak ada verb berarti tidak akan ada kalimat. Itu aja sih. Nah, sekarang kita akan mulai membahas secara detail apa verb itu. Jadi, verb is a word that expresses an action or state of being. Apa maksudnya ya? Baiklah, jika diterjemahkan, kalimat tersebut artinya kurang lebih seperti ini. Verb adalah kata yang menunjukkan sebuah aksi atau action dan wujud atau state of being dari sebuah subjek. Dari pernyataan tersebut terlihat bahwa verb sebenarnya dikelompokkan menjadi dua. Kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi dan kata kerja yang menggambarkan sebuah wujud dari subjek. Kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi disebut dengan action verb. Sedangkan kata kerja yang menunjukkan wujud atau state of being disebut dengan istilah linking verbs. Masih bingung juga ya? Baik. Coba perhatikan dua contoh kalimat berikut ini untuk mempermudah kita memahaminya. Lihat ya, Fatan swims. Dalam bahasa Indonesia artinya Fatan berenang. Fatan di sini adalah subjek, sedangkan swims adalah sebuah aksi atau tindakan. Makanya disebut dengan action verb. Nah, bisa dipahami? Belum? Oke. Sekarang perhatikan kalimat yang ini. Fatan is a doctor. Artinya adalah Fatan adalah seorang dokter. Kalau diperhatikan dengan seksama, kalimat ini berbeda ya dengan kalimat sebelumnya. Pada kalimat ini tidak ada aksi atau tindakan, ya enggak? Nah, yang ada hanya keterangan siapa Fatan itu atau apa pekerjaan Fatan. Lalu, yang mana verbnya? Ada yang tahu? Iya, benar sekali. Is di sini adalah sebuah verb atau biasa dinamakan dengan linking verbs. Nah, kenapa pula dinamakan linking? Ya, karena fungsinya hanya menghubungkan Fatan sebagai subjek dengan kata dokter di sana. Nah, coba saya berikan contoh lainnya. Perhatikan ya. Fatan looks tired. Kalimat tersebut tidak mempunyai action verb ya. Yang ada hanyalah linking verbs, yaitu look, yang menghubungkan antara subjek dengan kata sifat tired atau lelah. Dari situ dapat diketahui bahwa biasanya
linking verbs menghubungkan antara subjek dengan adjectives dan atau menghubungkan subjek dengan kata benda seperti kalimat Fatan is a doctor di atas. Nah, jika disimpulkan dari penjelasan tersebut, verb pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama adalah action verbs dan yang kedua adalah linking verbs. Kedua kelompok ini dinamakan main verb atau kata kerja utama. Kenapa dinamakan utama? Kenapa ya? Karena mereka itu bisa berdiri sendiri dalam sebuah kalimat, tidak perlu bantuan orang lain. Bisa berdiri sendiri itu artinya adalah tidak perlu dilanjutkan, artinya antara subjek sama kata itu aja udah cukup untuk sebuah kalimat. Itu makanya disebut dengan main verb. Baik, kita lihat tabel berikut ini untuk mengetahui kata-kata apa saja yang masuk ke dalam action verb dan linking verbs. Mari kita lihat ya. Oke. Yang termasuk dalam action verbs di sini ada swim, eat, go, run, walk, work, study, jump, sleep, think, dream, smile, speak, dan lain-lain. Banyak kan? Iya, banyak sekali. Masih ada ribuan kata kerja yang merujuk pada sebuah aksi atau tindakan. Namun, teman-teman semua perlu ingat ya, bahwa meskipun namanya adalah action verb yang berarti aksi, maknanya tidak berarti harus sebuah pergerakan ya atau movement. Lihatlah kata dream, smile, think, speak. Speak. Semua kata tersebut hanya sebuah aksi saja, tapi mereka tidak bergerak atau berpindah posisinya. Oke, subjeknya maksud saya. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, sedangkan kata-kata yang dikelompokkan ke dalam linking verbs sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak, jadi lebih mudah untuk dihafalkan. Misalnya, to be, is, am, are, was, were, be, been, being, seem, get, become, look, appear, dan lain-lain. Oke, bisa kan ya? Nah, setelah belajar tentang dua main verb tersebut, yaitu action verb dan linking verbs, kita akan belajar juga tentang jenis verb yang tidak dijadikan kata kerja utama sih, tapi meskipun begitu, perannya sangat penting dalam sebuah kalimat. Namanya adalah helping verbs, atau banyak juga orang yang menyebutnya dengan auxiliary verbs. Sebenarnya istilahnya lebih familiar auxiliary verbs. Lebih banyak orang yang menggunakan auxiliary verbs, tapi saya lebih memilih menggunakan helping verbs saja karena lebih sesuai dengan fungsi dan maknanya. Oke, apalagi ya ini? Oke, jadi helping verbs ini sesuai dengan namanya ya, yaitu ada kata help di situ, yang berarti membantu dalam bahasa Indonesia. Jadi fungsinya ya sebagai pembantu. Pertanyaannya adalah apa yang dibantu? Baik, untuk menjawabnya, perhatikan kalimat berikut ini. Agus will sleep. Nah, dari kalimat tersebut dapat kita analisa fungsi dari masing-masing kata yang ada dalam kalimat tersebut. Kalian tentu tahu lah ya, kalau Agus itu adalah sebuah subjek. Ya, tidak perlu dibantah lagi kalau sudah pasti tahu itu. Dan sleep adalah sebuah action verb. Nah, yang tidak kita tahu di sana muncul kata will yang artinya akan. Nah, will inilah yang dinamakan dengan helping verbs. Nah, fungsinya apa? Fungsinya membantu kata sleep. Pertanyaan selanjutnya, kenapa sih sebuah action verb seperti sleep ini harus dibantu? Kenapa ya? Emangnya dia semiskin apa ya sampai harus dibantu? Oke. Jadi gini, helping verb ini belepotan. Helping verbs ini sebenarnya nantinya akan membantu dalam pengelompokan waktu atau tenses. Ya, kenal tenses kan ya? Pernah dengar kata tenses? Ya, pernah? Nah, dia akan membantu dalam pengelompokan waktu atau tenses sebuah kalimat. Dan juga nanti dia juga berfungsi untuk memperjelas makna dari action verb itu. Pusing ya? Sama, saya juga pusing.
nggak bercanda ya. Nah, dari kalimat Agus will sleep terlihat jelas fungsi will. Will di sana menandakan sebuah tenses. Kalian tentu ingat atau tahu atau pernah mendengar deh. Tenses namanya present future tense. Nah, will di sana menandakan tensesnya adalah present future tense. Untuk membahas tenses akan dibahas khusus pada video-video selanjutnya. Selain itu, kata will memperjelas makna sleep, yaitu akan tidur. Jadi nanti muncul kata akan sebelum tidur. Nah, sampai di sini jelas ya atau tambah bingung? Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah helping verbs itu hanya membantu action verb saja? Tentu tidak anak muda ya. Helping verb fungsinya dapat membantu semua kata kerja, baik itu action verbs maupun linking verbs. Contoh nih yang ada linking verbnya. Agus will become a teacher next year. Dari kalimat tersebut muncul kata will yang membantu kata become. Yang kita tahu kalau dari catatan di atas become itu adalah linking verbs. Nah, will muncul ngebantuin become ini. Terus apa saja nih kata-kata yang masuk ke dalam golongan helping verbs? Oke, sekarang kita lihat tabel berikut ini. Perhatikan ya. Dalam tabel ini setidaknya kita lihat ternyata ada 24 helping verbs. Mulai dari kata do, does, did, sampai dengan kata will, can, should, have, dan lain-lain. Bisa kalian baca sendiri di tabel ini. Nah, setelah mengenal ketiga jenis verb itu, mari kita masukkan mereka ke dalam kalimat-kalimat yang sederhana ya. Oke, kita lihat kalimat pertama. My friends learn English. Kita kemarin sudah belajar bahwa my friends adalah sebuah subjek yang terbentuk dari noun atau kata benda. Sementara learn di sini adalah sebuah action verb yang berarti belajar. Dan English adalah sebuah objek yang bentuknya juga sama dengan subjek, yaitu pasti kata benda ya. Jadi subjek sama objek itu pasti bentuknya kata benda deh yang udah kita pelajari. Nah, sekarang mari kita modifikasi kalimat tersebut dengan menambahkan kata should. Ya, masih ingat ya should? Ya, should itu adalah helping verb. Ada dalam tabel di atas. My friends should learn English. Kalau diartikan, teman-temanku sebaiknya belajar bahasa Inggris. Should di sini adalah helping verbs dan learn adalah action verbs. Kedua kata ini lalu membentuk istilah baru namanya verb phrase. Nah, verb phrase inilah cikal bakal sebuah predikat. Pembahasan detail tentang verb phrase akan dibahas dalam video selanjutnya. Contoh lainnya nih. My friends look happy. Look pada kalimat ini adalah sebuah verb. Nah, ada yang bisa menebak look ini masuk ke dalam action verb kah atau linking verb? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Look ini adalah sebuah linking verbs. Jika ditambahkan dengan sebuah helping verb, misalnya do dalam bentuk negatif, maka kalimat tersebut dapat berbentuk seperti ini. My friends don't look happy. Do di sana adalah sebuah helping verbs dan look seperti yang kita ucapkan tadi adalah sebuah linking verbs. Keduanya juga membentuk verb phrase, cikal bakal sebuah predikat. Oke, begitu saja pembelajaran tentang verb kali ini. Semoga video pembelajaran kali ini dapat membantu dan menambah wawasan kita tentang verbs atau kata kerja. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.